Mars sekolah minggu nih Lause. Iya, kita udah lama ya nggak nyanyi Mars sekolah minggu ya. Yuk. Oke, yuk kita nyanyi lagunya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita nyanyi sekali lagi ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Wah, adik-adik hebat di rumah ya Lause. Iya, senang ya udah sukacita hari ini ya. Betul Lause, selain bersukacita, kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Seperti minggu kemarin, adik-adik menyanyikan lagu Thank You Lord. Masa kan harus berdoa dulu ya kalau sebelum Oh iya, betul. nyanyi ya. Kita berdoa dulu langsung Oke, ya. kita berdoa dulu ya. Satu Lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Sebentar, kami akan memuji nama-Mu. Tuhan berkati, memberi kami sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Iya, yuk kita nyanyikan lagu Thank You Lord. Thank you Lord for loving us. Thank you Lord for loving us. Thank you Lord for loving us. Thank you Lord Saving us. Thank you Lord for saving us. Thank you Lord for saving us. Thank you Lord for saving us. Thank you Lord. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu ini satu kali lagi, tapi dengan kata-kata yang berbeda, yaitu Haleluya, Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Adik-adik, Tuhan selalu menjaga kita. Seperti lagu ini, With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Lause, Iya, Lause. apa sih artinya Lause? Aku nggak ngerti. Iya, Lause. Jadi, ketika Tuhan berada di kapal, saat terjadi badai, murid-murid
Jadi Lause, ketika Tuhan berada di kapal, Yesus menjaga murid-murid. Jadi kita nggak boleh takut ya Lause. Iya, Ya, seperti kita. gitu ya. Walau di mana ada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut. Yuk kita nyanyiin lagu ini sekali lagi ya. Iya Lause. Saya belajar ya Lause ya, saya nggak ngerti. Oke. With Christ in the face, so we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the face, so we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the face, so we can smile at the storm as we go sailing home. Iya. Lause, ternyata teh Allah selalu menjaga kita ya Lause. Betul, Lause. Gak hanya kita, tapi adik-adik yang ada di Iya, rumah semuanya juga. ya Lause. Mama, papa juga ya Lause ya. Iya, seperti lagu yang akan kita nyanyikan nih. Allah menjaga saya. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak, Allah menjaga saya. Dia tepati janjinya. Sekali lagi ya. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak, Allah menjaga saya. Dia tepati janjinya. Ya, adik-adik, sebentar kita mau persembahan nih, Lause. Caranya gimana Lause? Wah, caranya adik-adik bisa menyiapkan celengan yang ada di rumah, Terus apa lagi Lause? atau bisa transfer atau scan barcode. Ya minta tolong Mama dan Papa. Yuk, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa Aku Berikan. Anak-anak bisa sambil menyiapkan persembahannya ya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk adik-adik kita berdoa ya buat persembahan kita yang sudah terkumpul supaya berguna untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita berdoa. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh memberi persembahan untuk Tuhan. Berkati Tuhan persembahan yang sudah kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga Papa, Mama dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Lause adik-adik sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Yuk dengerin gimana Lause sikapnya. Mendengarkan
lagu Alkitab Ajaib. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang, janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang, janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Aduh, lapar nih. Sakit perutnya. Duh. Ada makanan tuh. Kan doa dulu. Amin. Lupa. Lagi sekolah minggu ya? Oh iya, gak boleh makan ya kalau sekolah minggu. Aduh, lupa. Habis Lause tadi lapar. Kalau sekolah minggu gak boleh makan. Nanti kita gak fokus untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke deh, lain kali Lause makan dulu deh sebelum sekolah minggu supaya gak kelaparan lagi. Nah, anak-anak, hari ini Lause mau cerita dari Alkitab tentang seseorang yang lagi kelaparan juga, sama kayak tadi Lause. Mau dengar ceritanya? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah lagi, kami boleh sekolah minggu lagi. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami, boleh duduk diam mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, masih ingat siapa nama anaknya Abraham? Ya, namanya Ishak. Hari ini kita mau dengar ceritanya waktu Ishaknya sudah tua. Dia sudah berumur 40 tahun. Dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Ribka. Ribka ini tidak bisa punya anak. Lalu Ishak berdoa kepada Tuhan supaya istrinya ini bisa punya anak. Tuhan mendengar doa Ishak. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Waktu Ishak berumur 60 tahun, akhirnya dia memiliki 2 anak laki-laki, yaitu Esau dan Yakub. Esau ini anak yang lebih besar, warnanya kemerahan dan badannya berbulu. Lalu bertambah besarlah mereka. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Sukanya tinggal di padang dan sukanya menangkap binatang. Sedangkan Yakub adalah adiknya. Yakub ini orangnya sangat tenang dan suka tinggal di kemah. Pada suatu hari, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau yang lagi kelelahan dan kelaparan baru pulang dari padang. Karena lelah dan lapar, Esau ini mau minta sup kacang merah yang lagi dimasak Yakub. Kemudian Yakub ini bilang, "Kamu boleh makan sup kacang merah ini asal kamu berikan dulu hak kesulunganmu untuk aku." Karena Esau begitu lapar, akhirnya Esau ini setuju. Dia berikan hak kesulungannya itu untuk Yakub. Akhirnya hak kesulungannya itu ditukar dengan sup kacang merah. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, hak kesulungan itu apa sih? Jadi, zaman dulu ada yang namanya hak kesulungan. Hak kesulungan itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh anak yang paling besar atau anak pertama. Nantinya anak sulung ini akan memiliki
harta 2 kali lebih banyak dibanding adik-adiknya. Dan yang pasti hak kesulungan itu adalah tentang janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya untuk menjadi bagian dari keluarganya Tuhan. Jadi harusnya yang mendapat hak kesulungan itu Esau atau Yakub? Esau, karena Esau ini adalah anak sulung, anak yang paling besar. Nah, tapi Esau ini gak peduli sama janji Tuhan. Dia gak menganggap itu penting. Dia lebih peduli perutnya yang lagi kelaparan. Nah, apakah itu perbuatan baik? Tentu tidak. Karena Esau ini tidak menghargai dan tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Nah, kira-kira nih ya, Lause mau tanya, Tuhan tahu gak ya kalau yang akhirnya mendapatkan hak kesulungan itu adalah Yakub? Tahu. Allah itu Maha tahu. Waktu Esau dan Yakub ini masih baby, Tuhan udah bilang sama Ribka, mamahnya, kalau janjinya itu akan diberikan kepada Yakub. Padahal kan yang harusnya mendapatkan hak kesulungan itu adalah Esau, karena Esau adalah anak yang paling besar. Nah, anak-anak, Tuhan juga udah begitu baik sama kita semua. Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Nya untuk kita semua. Tapi seringkali kita itu gak sadar kalau itu adalah berkat dari Tuhan dan kita lupa untuk bersyukur sama Tuhan. Contohnya nih ya, waktu sebelum pandemi, waktu sebelum ada virus, pernah gak kita bersyukur kalau kita bisa pergi ke sekolah, kita bisa ketemu sama teman-teman? Terus, pernah gak kita bersyukur kalau kita bisa pergi ke gereja, bisa sekolah minggu sama-sama? Terus, pernah gak kita bersyukur kalau kita bisa jalan-jalan ke mall, kita bisa main di playground, kita bisa pergi makan sama papa mama? Nah, sekarang kita baru sadar kalau itu semua adalah berkat dari Tuhan. Dan kadang kita lupa untuk bersyukur. Nah, anak-anak, di awal tahun yang baru ini, Lause mau ajak kita semua untuk sama-sama melihat berkat-berkat Tuhan dari hal-hal sehari-hari yang mungkin kita lupa kalau itu adalah berkat dari Tuhan dan kita lupa untuk bersyukur. Nah, kita pikirin apa aja. Contohnya, kita bisa bangun pagi, kita bisa lihat matahari, kita bisa bernafas, gratis loh. Terus kita bisa makan, kita bisa punya rumah untuk kita bobo. Nah, dan masih banyak lagi. Anak-anak coba pikirin ya, apa lagi. Nanti tiap malam sebelum kita bobo, kita bersyukur, kita berdoa, bersyukur untuk hal-hal yang udah anak-anak pikirin. Oke? Nah, sekarang kita mau menghafal ayat. Ayat hafalan kita dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Satu kali lagi. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan udah begitu baik sama kita. Tuhan selalu menyediakan berkat-berkat untuk kita semua, tapi kami sering lupa untuk berterima kasih sama Tuhan. Tuhan ampuni kami, dan Tuhan tolong kami untuk boleh belajar melihat berkat-berkat-Mu dari kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh dari kecil belajar untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan.
kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Ya adik-adik, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita akan ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 主是小雨们，我们将会在地。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。 Dadah, ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Hari ini kita mau membuat mangkok dari kertas. Pertama-tama kita lipat dulu kertasnya menjadi 2, seperti ini. Kemudian kita lipat lagi menjadi 2, seperti ini. Kemudian kita balik dan kita lipat menjadi segitiga. Kemudian kita buka dan lipat lagi menjadi segitiga ke arah seperti ini. Kemudian kita lipat menjadi persegi 4, seperti ini ya adik-adik. Lalu kita akan melipat ke garis yang ada di tengah, seperti ini. Kita lipat juga sisi sebelahnya. Lalu kita balik dan lakukan hal yang sama. Kita lipat ke tengah. Dan juga sisi sebelahnya. Sudah itu kita buka dan kita buka lipatannya seperti ini. Kita lakukan untuk semua lipatan ya adik-adik. Kita buka lipatannya menjadi seperti ini. Lakukan juga untuk sisi belakangnya. Kita buka lipatannya. Kalau semua lipatannya sudah selesai, kita buka, kita akan melipat seperti ini adik-adik. Lipat lagi seperti ini. Dan lipat lagi seperti ini. Kita lakukan 4 kali ya. Kalau semuanya sudah kita lipat, kita buka lagi. Kita buka lagi. Dan kita buka lagi. Sampai semuanya terbuka. Lalu kita lipat seperti ini ya adik-adik. Kita lipat ke titik tengah seperti ini. Lakukan juga untuk bagian sebelahnya. Kita akan terus mengulanginya untuk sisi-sisi lainnya seperti ini. Lalu ulangi lagi yang sisi sebelahnya. Kita lipat sampai semua sisinya habis kita lipat dan terbentuk seperti ini. Sudah itu kita buka lipatannya adik-adik dan kita lipat seperti ini. Lakukan hal yang sama
pada semua sisinya. Kita buka lipatannya dan kita lipat seperti ini. Kalau kalian merasa sulit, kalian bisa minta tolong mama atau papa ya untuk membantu kalian melipat bagian ini. Kemudian kita lipat seperti ini adik-adik. Dan kita buka. Nanti kalian akan melihat baris lipatan berbentuk bulat. Kemudian kalian bisa pertegas garis itu ya. Kalian lipat setiap bagian garisnya. Kemudian kalian bisa lipat seperti ini adik-adik. Lalu sudah kedua sisinya kalian lipat seperti ini, kalian lipat atasnya. Ulangi lagi untuk bagian sebelahnya. Sisinya dulu, lalu atasnya. Kemudian kita ulangi terus sampai semua sisinya berhasil kita lipat. Dan nanti kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ini deh mangkok kita adik-adik. Bisa kalian gunakan untuk menyimpan permen, menyimpan kacang, atau menyimpan apapun yang kalian mau. Selamat mencoba adik-adik.